Hai, aku An. Di tahun 2024, usiaku akan genap 25 tahun. Kadang aku bingung, kenapa semuanya bisa kerasa cepat ya? Seingatku dulu, aku masih anak kembar di mana dulu kami selalu diantar ke sekolah tiap hari dengan ayah. Atau langganan antar jemput kami. Sekarang aku kemana-mana sendiri. Naik motor sendiri, naik mobil sendiri. Atau sesederhana mengorder driver online. Dulu kalau misalnya sekolah dan hujan, ibu selalu jemput ke sekolah. Bawa jas hujan, payung, dan plastik untuk sepatu. Waktu itu jarak rumah dan sekolahku dekat, jadi lebih mudah kalau dijemput jalan kaki. Sekarang, aku lebih banyak kehujanan dan kegerimisan ya. Banyak berpikir, aduh tanggung, terus aja deh. Alhasil baju jadi basah. Mau ke kantor kehujanan, ke kampus lepek pas masuk kelas. Dulu kalau aku mau beli baju yang lucu-lucu, sama ayah dan ibu rasanya hanya tinggal pilih-pilih mana baju yang aku suka. Rasanya selalu merasa jadi princess karena bisa dibelikan apapun yang aku mau. Sekarang lebih banyak ditabungnya. Karena aku ingat ada banyak tanggungan yang harus lebih aku prioritaskan. Dulu setiap waktu selalu disuapin ibu kalau aku malas makan. Selalu ada teman main sama Lia, kembaranku, di waktu-waktu setelah kami tidur siang. Selalu ada waktu jalan-jalan setiap minggu pagi bersama ayah. Atau momen-momen lucu ketika aku banyak mengajari hal kecil yang ditanyakan oleh adikku, Dennis. Sekarang, aku lebih banyak sendirinya. Berdiam diri di kosan. Atau jalan-jalan keluar namun bukan dengan mereka. Lebih banyak mikiran soal kerjaan dibanding perjalanan menyenangkan. Lebih banyak mikiran soal kapan ya aku akan mulai nulis tesis, mulai sidang, dan akhirnya wisuda dibanding mikirin besok jalan-jalan kemana ya pas libur sama keluarga kecilku itu. Kadang aku berpikir, apa ya yang bakal disampaikan sama aku yang 10 tahun lalu ke diriku yang sekarang? Would she be proud of me? Would she mad that we've changed? Apa An kecil akan marah kalau tahu ketika dewasa ternyata dia banyak berubahnya? Apa dia akan bertanya-tanya soal keajaiban-keajaiban dari cerita ayah dan ibu atau orang-orang dewasa lainnya di waktu dulu yang nyatanya hanya sebuah dongeng? Apa An kecil akan kecewa kalau dia tahu ternyata dia gak bisa jadi apa yang dia impi-impikan sejak dulu? Kalau ternyata ditemani ibu gak bisa setiap saat. Kalau ternyata diantar jemput ayah gak akan selamanya. Kalau ternyata curhat panjang lebar dengan adik-adikku itu butuh ada waktu sempatnya. Dan kalau ternyata untuk bisa jalan-jalan menghabiskan waktu dengan mereka, butuh ada cuti dan libur panjang. Apa An kecil akan menyesal? Dulu pernah gak mau cabut gigi terus sekarang giginya sakit. Jadi gampang pusing kalau mau ngerjain sesuatu. Apa aku usia 10 tahun itu pernah mengira dia akan melewati banyak sekali hal-hal yang mengejutkan, menyedihkan, kegagalan, kekecewaan, dan rasa-rasa lainnya seiring berjalannya waktu. Karena seingatku, semua yang terjadi sekarang itu banyak di luar apa yang aku tahu saat kecil. Yang aku tahu dulu, sekolah itu harus pinter biar gampang cari kerja. Ternyata pinter aja gak cukup. Ada banyak orang-orang pintar di luar sana yang ternyata gak punya kesempatannya. Kalah sama orang-orang yang mungkin privilege lebih besar daripada mereka. Yang aku diajarin dulu, kalau mau dibaikin orang lain, kita harus baik juga. Ternyata sekarang, mau kita baik atau enggak, orang lain bisa aja tetap jahat. Dulu yang aku ingat, takut gak bawa kita kemana-mana. Tapi ternyata perasaan takut itu gak apa-apa kok untuk ada. Untuk bikin kita jadi lebih sensitif dan was-was dengan kenyamanan diri kita sendiri. Dulu banyak yang bilang, perempuan bisa ngelakuin ini dan itu. Sekarang, yang aku lihat banyak hal yang ternyata dibatasi. Dan yang aku tahu dulu, laki-laki gak boleh cengeng, gak boleh stres, gak boleh sedih, gak boleh nangis. Tapi
Sekarang banyak kok teman-temanku yang butuh untuk ngerasain kesedihan biar mereka bisa sedikit lebih waras dari semua tekanan-tekanan yang datang ke mereka. Kita semua. Banyak hal yang duluan kecil kira akan terjadi di usianya dewasa kelak. Yang nyatanya jauh dari apa yang dia duga. Kehilangan salah satunya. Kehilangan kesempatan, kehilangan orang terkasih, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, kehilangan hal-hal yang berharga, atau kehilangan diri sendiri. Belum lagi soal gagal berkali-kali yang harus diulang dan dicoba lagi dan lagi. Penyesalan yang ternyata harus dijadikan pelajaran. Kekecewaan yang ternyata jadi satu cara buat kita lebih sabar. Rasa marah yang ternyata harus lebih dikendalikan. Atau rasa percaya yang ternyata gak boleh sembarangan diberikan. Dan sebenarnya masih banyak sekali hal-hal lainnya yang aku sampai bingung mikirinnya. Yang pasti, jujur aku hanya berharap kalau aku bisa ketemu sama dia dan di umur 10 tahunnya itu. Aku harap dia bangga. Aku harap dia tahu gagal berhasil yang udah aku buat. Mungkin beberapa hal gak sesuai harapan dia. Mungkin beberapa hal gak sesuai dari apa yang dia impikan dulu. Atau banyak yang gak sebaik mimpi-mimpi besarnya, tapi semoga dia tahu kalau aku saat ini juga masih berusaha.